Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di acara Dunia Ikan Gabus yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah budidaya ikan gabus yang sudah jadi 0816658779 ya. Oke, menanggapi pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Bapak Gilang. Gilang apa Bapak apa Mas ini? Gilang. Ya. Salam sukses Pak Suwandi. Saya mau bertanya seputar masalah ikan gabus, khususnya masalah pembesaran. Saya sudah menangkap ikan gabus anakan dari sawah, dari rawa-rawa. Sudah saya beri makan pelet, kok nggak doyan ya Pak ya. Nah ini bagaimana cara mengajari ikan gabus makan pelet? Untuk Mas Gilang ya, yang cara memberi makan pelet sudah ada ya di video saya sebelumnya. Ini cara mengajari ikan gabus makan pelet ya. Jadi mungkin bisa ditengok-tengok lagi video saya sebelumnya ya. Yang jelas di situ begitu dari kutu air ya 15 hari pertama, kemudian menginjak ke PF 500 itu nanti bisa dengan cara dicampurkan, ditiriskan kutu airnya, kemudian dicampurkan dengan PF 500, kemudian bisa diberikan bertahap dengan persentase awalnya 75% kutu air, 25% peletnya ya, dan seterusnya. Di situ ada, sambil nonton ya, nanti nonton Dunia Ikan Gabus yang sebelumnya, ada kita pernah jawab di situ juga ya. Oke, berikutnya dari Dwi ya, dari Dwi yang ada di Pandeglang ya, ada di Pandeglang, mau menanyakan tentang keuntungan ya, keuntungan pembesaran ikan gabus dibanding ikan lele ya. Ini video ini juga sudah ada ya Mas ya, tapi sambil nanti nengok-nengok di di YouTube saya, di channel YouTube Dunia Ikan Gabus, nanti juga tetap saya jawab. Jadi kalau nonton Dunia Ikan Gabus dari awal, dari ini kan sudah 400 video lebih yang cuma pendek-pendek saja videonya, itu ada ya, semuanya jawaban-jawaban ini hanya mengulang-ulang saja, tetapi sudah ada jawabannya di episode sebelumnya ya. Ya, kalau menanyakan masalah keuntungan budidaya gabus dengan lele dari sektor pembesaran ya, gabus sama lele ya, kalau saya pribadi mengatakan tetap untung gabusnya, karena memang saya juga pernah berkecimpung di ikan lele, makanya saya pernah menghitung juga. Dan kalau dihitung-hitung dari hasil purna jualnya tetap masih menang ikan gabus, dari harganya juga, kemudian dari manfaatnya juga. Ya, ikan gabus kalau makin besar makin mahal, lele makin besar harganya mungkin turun, bahkan mungkin ada yang di tempat lain tidak ada yang mau beli ya. Jadi lebih baik ikan gabus kalau saya katakan, karena saya memang awalnya juga pernah mencoba ya ikan lele dan juga sekarang terjun di ikan gabus. Dari sisi harga juga lebih unggul ikan gabus, kemudian dari sisi manfaat ada nilai lebih yang tergantung di ikan gabus dibanding ikan lele ya. Jadi kalau untuk masalah harga itu saat ini ya, itu tetap masih tinggi ikan gabus. Kemudian kalau masalah biaya kos sama pakan, rasio pakan juga masih menang di ikan gabusnya. Misalkan kalau lele itu 1 kilo pakan jadi 1 kilo daging ya, kemudian gabus 1,5 kilogram pelet jadi 1 kilogram daging, itu kan bisa dihitung ya. Jadi bisa dihitung keuntungannya per kilo pakan dapatnya berapa, bisa berapa. Oke ya Pak, itu jawaban saya tentang lele. Untuk lebih jelasnya nonton di video yang sebelumnya ya Pak ya. Sebelumnya nonton, nanti kan ada jawaban saya sebelumnya lebih detail ya. Jadi oke, berikutnya pertanyaan dari Pak Bambang ya, yang ada di Solo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses Pak Suwandi, dan tetap sukses juga untuk channel Dunia Ikan Gabusnya ya. Terima kasih Pak Bambang ya. Saya mau bertanya masalah pakan ikan gabus ya. Saya
saat ini budidaya ikan lele dengan pakan menggunakan pelet. Nah, yang saya ingin tanyakan, kalau misalkan ikan gabus itu pemberian pakannya sama dengan pakan lele ataukah ada pakan khusus untuk ikan gabus? Karena selama ini saya lihat-lihat di toko pakan dan saya pernah bertanya, tidak ada yang menjual pakan ikan gabus di mana saya membeli pelet. Ada 3 tempat penjual pakan yang pernah saya tanya, ada nggak jual pakan ikan gabus, ternyata mereka tidak pernah menjualnya. Nah, bagaimana solusi kalau kita mengadakan pembesaran? Apakah kita nanti akan kesulitan mendapatkan pakan? Ya. Mohon penjelasannya dan jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah pakan, saat ini memang produsen pakan tidak ada yang membuat brand ya di labelnya pakan itu, pakan ikan gabus itu belum ada memang ya. Mungkin ke depan ada produsen pakan yang mau membuat pakan khusus ikan gabus. Kalau pakan untuk ikan gabus yang masih larva memang kita sendiri membuat ya, ada Cana Food ya, itu untuk pakan ikan gabus yang masih kecil sampai usia 1 bulan. Tapi kalau untuk produk pakanan yang sudah untuk pembesaran belum ada. Nah, selama ini Bapak bisa menggunakan pakan-pakan yang ada di luaran yang konsentrasi proteinnya 30% ke atas lah. Cari pakan yang pelet yang proteinnya 30% ya ke atas ya. Mau pakan yang 50% ke atas kalau memang ada dan mampu ya monggo, tapi minimal di situ 30% untuk proteinnya di situ. Ya. Itu ya Pak ya. Jadi kalau masalah pakan belum ada memang. Kalau Bapak tanya di toko pakan kok ada yang jual pakan ikan gabus gak Pak? Ya mereka mesti nggak akan, bingung malahan mungkin mau, waduh gabus nggak pernah jual. Ya karena semua pakan-pakan di pasar kalau brandingnya apa, mereknya untuk lele ada, itu pakan lele gitu ada ya. Tuh. Jadi mereknya juga bermacam-macam ya, jenis yang mengeluarkan pakan ikan lele. Ya Pak ya, sementara untuk pakan memang bisa menggunakan pakan-pakan yang beredar di pasaran. Yang penting nanti lihat proteinnya, cari protein yang 30% ke atas ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bapak Budi. Ya Bapak Budi, ini pertanyaan yang ada di Sragen ya, yang ada di Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Budi Pak ya, dari Sragen. Saya mau bertanya masalah ikan gabus ya. Pertanyaan saya terkait dengan masalah pengolahan ikan gabus ya. Keuntungan dalam kita mengadakan pengolahan ikan gabus itu sebetulnya ikan gabus digunakan untuk apa Pak? Kok bisa dikatakan diambil albuminnya. Nah, bagaimana proses cara pengambilannya? Mungkin ada sedikit penjelasan karena memang saya awam dalam hal itu, Pak, dan belum begitu paham tentang masalah albumin. Saya hanya ingin tahu sejauh mana kelebihan albumin itu digunakan untuk proses penyembuhan seperti yang Bapak ceritakan. Terima kasih penjelasannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau masalah pengolahan Pak, untuk lebih detailnya mungkin gini aja Pak, kalau memang Bapak tertarik nanti bisa ikut pelatihan di tanggal 28 Agustus Pak ya, itu di Hotel Rose Inn. Itu bagaimana kita melakukan pengolahan albumin, ekstrak ya maupun minyaknya itu yang bisa digunakan untuk proses penyembuhan ya, penyembuhan luka atau diabetes ataupun pasca operasi ya. Jadi lebih detailnya nanti ada di situ semua Pak. Jadi keuntungan apa, bagaimana nanti kita menjadi mengadakan pengolahan ikan gabus untuk diambil ekstraknya, itu bisa ada dijelaskan di sana semua. Mungkin Bapak bisa mengikuti proses pelatihan itu jadi lebih Pak, lebih detail, jadi nggak nanti bingung ya. Di sana juga akan diberikan penjelasan secara lengkap tentang manfaat albuminnya untuk apa, kok kenapa harus diolah, kenapa harus begini itu semua ada di sana ya Pak ya. Jadi ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus dan ya informasi yang ada di sana. Oke, berikutnya pertanyaan dari
Bapak Irwan ya, Bapak Irwan yang ada di Jakarta. Ya, salam sukses dan sehat selalu Pak Suwandi. Saya sering menonton channel Dunia Ikan Gabus dari awal sampai 400. Walaupun tidak setiap hari saya nonton, tapi saya urut nontonnya ya, sampai selesai. Saya tertarik untuk segera menekuni ikan gabus ini menjelang masa pensiun. Yang saya harus mulai dulu pembibitan atau pembesaran, Pak. Karena saya sebetulnya di pembesaran pun tidak begitu paham, dan di pembibitan pun saya juga belum pernah. Dan memang saya belum pernah usaha di bidang perikanan. Apakah nantinya saya bisa mengikuti program kemitraannya Pak Suwandi? Terima kasih, mohon penjelasannya Pak. Untuk ikut kemitraan Pak ya, untuk ikut kemitraan itu tidak harus orang yang memang ahli di bidang perikanan. Semua akan kita berikan informasi secukupnya tentang masalah budidaya. Jadi banyak juga mitra yang memang awalnya tidak paham di dunia perikanan. Orang yang memang nol sekali, bahkan belum pernah melihat ikan gabus, itu pun mereka bisa juga. Apalagi yang memang orang yang sudah berkecimpung di dunia perikanan. Yang penting Bapak optimis mau milih dulu yang mana, karena ini berkaitan dengan lahan ya. Kalau misalnya lahan Bapak luas ya ikut di pembesaran saja ya, kalau Bapak lahannya terbatas ikut di pembibitan saja. Dengan pembibitan dengan lahan yang terbatas, kita yang membutuhkan kolam-kolam induk, tidak perlu membutuhkan kolam yang sangat luas untuk masuk di sektor pembesaran ya. Jadi kalau saran saya memang ya itu tadi, tergantung Bapak, karena saya belum punya gambaran kondisi Bapak itu lahannya seperti apa. Oke Pak, itu jawaban dari saya. Dan ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana, kita masih akan menjawab permasalahan seputar budidaya ikan gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.